Jadi apa bedanya antara Islam, Kristen, Hindu? Kalau hanya memuja figur yang membawa, mengapa tidak menyebut? Rahayu teman-teman semuanya, malam hari ini kita ada di Shangri-La ya. Saya sekarang ditemenin dengan Mbah No. Nah, beliau guru saya. Mbah No itu aslinya mana, Mbah? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ya. Oke. Mbah No, yang pertama saya ingin tanya-tanya, banyak orang mengalami sebuah kondisi di mana dia begitu fanatik sama agama. Artinya, dengan berkeyakinan terhadap satu agama, terus kemudian dia merasa bahwa agama yang lainnya itu salah, tersesat, kafir, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, Mbah No melihat hal seperti itu bagaimana? Kalau menurut pengetahuan yang diberikan Allah pada saya, setiap orang yang belum mengenal Allah terburu-buru mengakui suatu agama itu kebenaran, pasti di situ akan tidak bisa menerima apa yang diyakini orang lain. Karena di waktu Rasulullah di usia 40 tahun, Rasulullah tidak pernah membawa agama, hanya mengajak umatnya menyembah Allah. Hanya mengajak umatnya menyembah Allah. Setelah perjalanan Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, selama 23 tahun itulah perjalanannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya sejalan dengan perjalanan Rasulullah selama 23 tahun. Begitu sudah sempurna 23 tahun, baru turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam Madinah. Hari ini saya sempurnakan Islam sebagai agama. Jadi kalau kita menuju Allah, nggak usah mengaku agama dahulu. Kita buktikan apa yang kita berikan pada Allah. Jangan menuntut apa yang diberikan Allah pada kita. Jadi Islam itu urusan Allah. Kita buktikan kelakuan kita dulu ke Allah. Daripada di depan mengaku Islam akhirnya kafir, untuk apa? Lebih baik nggak ada agama. Makanya di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Orang Hindu tidak mau menerima Tuhan tiga, Dewa tiga. Pasti di situ ada Sang Hyang Widi. Jadi kita itu orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya beragama Pancasila, bertuhan satu. Jadi apa bedanya antara Islam, Kristen, Hindu? Kalau hanya memuja figur yang membawa, mengapa tidak menyembah yang dibawa? Mengagumi yang membawa. Akhirnya mengaku Islam dulu, pada akhirnya tidak mengenal apa Islam itu. Dikira Islam itu penuh dengan identik dengan bahasa Arab, karena munculnya Islam dari Arab. Katanya Al-Quran itu bahasa Arab. Kata siapa? Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa wahyu. Tidak ada bahasa. Betul. Kalau Al-Quran itu berbahasa, berarti Allah sama dengan makhluk. Makanya Rasulullah sebelum
dia itu dijadikan jalannya Al-Quran di usia 8 tahun, dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dibedah, dibersihkan agar steril, tidak ada kotoran dalam hatinya. Baru di usia 40 tahun dia diberikan Al-Quran, bahasa wahyu. Jadi itu nggak ada bahasa. Allah memberikan wahyu pada Rasulullah dan dijadikan kelakuan oleh Rasulullah, disampaikan ke para sahabat. Munculnya Al-Quran bahasa Arab karena Rasulullah tidak bisa berbahasa selain Arab. Dan sahabat pun bisa mengerti hanya bahasa Arab. Akhirnya ditulis oleh sahabat di pelepah kurma, daun, di tempat-tempat yang waktu itu di mana Rasulullah menyampaikan wahyu. Jadi yang ditulis saat ini, Al-Quran yang tertulis itu bukan kitab suci. Yang suci itu kelakuannya, bukan kitabnya. Masya Allah, iya. Al-Quran itu bahasa sifat, bukan bahasa. Kalau dalam istilah ada tersurat, tersirat, tersurup. Di dalam tersurup itu ada lagi sifat. Jadi kalau orang katanya bila Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibaca wajilat kulub, bergetar hatinya. Mana bisa bergetar kalau nggak tahu artinya? Jadi Al-Quran untuk orang Jawa, ya Al-Quran Jawa. Bisa bergetar itu apa? Kita tempati kandungan inti dari Al-Quran 30 juz itu apa? Untuk bersadar pada Allah, hanya untuk sadar. Semua ayat-ayat Allah di situ untuk sadar, bukan untuk dongeng, bukan untuk bacaan. Dikala kita mendengar ayat cerita Fir'aun dibunyikan, kalau tidak mengenal sifat diri kita, hanya mengenal dongeng Fir'aun. Tapi kalau kita mengenal untuk sifat, Quran itu ke dalam, bukan untuk keluar. Dibaca kelakuannya. Apa kelakuannya seperti Fir'aun apa enggak? Kelakuan Fir'aun itu apa? Salah satu kelakuan Fir'aun itu merasa bisa menghidupi orang lain dan merasa bisa membunuh orang lain. Manusia yang merasa, oh kalau nggak ikut saya, nggak makan kamu. Itulah Fir'aun.